Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak-mbak semuanya, gimana kabarnya nih? Sehat? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga terhindar dari marah baik, amin. Nah, kali ini kita bakal membahas kasus, dan aku baca sebuah status juga. Nanti kita bakal membahasnya, kawan-kawan. Oke, yang pertama, Mbak Eki baru bekerja di negara Hong Kong juga, dapat 4 bulan. Mungkin karena Mbak Eki nggak paham tentang undang-undang ketenagakerjaan, Mbak Eki nggak paham bagaimana ketika dia ada masalah, dia ngadu sama siapa. Alhasil ketika dia ada masalah, ngadu ke agensi, tapi agensi bela majikan. Ketika agensi bela majikan, Mbak Eki ya sudah, diam aja. Jadi perlakuan majikan yang jahat sama dia, cerewet, kemudian tidak memberikan makanan, Mbak Eki wis cuma diem. Jadi ketika dia tuh kerja, kemudian makanannya kurang, kemudian majikan tidak memberi makanan, libur pun juga tidak dapat. Alhasil ketika dia iki keluar, dia pingsan yang gini MTR. Nah, pingsan itulah untung ono Mbak Indonesia yang mengetahui bahwa ada orang pingsan dan dia baru bekerja di negara Hong Kong, dapat 4 bulan, kemudian bahasa pun juga kurang paham. Maka si Mbak Eki yang menemukan Mbak pingsan tadi, teleponlah pihak ambulan bahwa ada PRT pingsan. Nah, ketika si ambulan itu datang, makanya Mbak Eki memfoto bahwa Eki sebagai kejadian yang real. Ternyata di dalam curhatannya si Mbak yang pingsan itu, dia belum memakan apapun. Bahkan majikan itu tidak memberikan sarapan makanan kepada si anak baru ini karena saking pelitnya. Dan dia hanya minum air putih aja, tapi tidak memiliki makanan yang lainnya. Mungkin pertanyaan kawan, emangnya gajinya kemana? Emangnya dia nggak bisa beli makanan ya? Bisa saja si temennya kita ini yang pingsan tadi, kui gajine habis untuk bayar PT. Mungkin bisa ketambahan lagi bayar PT karena Mbak Eki itu pernah minjam PT. Contoh biaya PT aslinya 3.200-an nih ya. Kemudian karena dia punya hutang bisa naik 3.500. Kemudian sisanya dikirim ke orang rumah. Kemudian Mbak Eki nggak bisa beli apapun ketika di tempat majikan, atau nggak boleh keluar, nggak boleh libur. Itu bisa saja kemungkinan terjadi. Bahkan kalau majikan emang dasarnya pelit, emang dasarnya iki rodok suwu terasnya lagi, ketika Mbak itu beli makanan, beli biskuit pakai uang dia, majikan nggak seneng loh. Ada loh Mbak, udah majikan nggak memberi makan, kemudian ketika si cecenya itu membeli makanan biskuit, kui malah dimarahin. Karena majikan ini memang dengan sengaja pengen membuat PRT iki semacam kelaparan. Nah, ketika kelaparan kemudian kerja nggak mood, itu semacam menyenangkan karena semacam nyikso. Itu adalah majikan seperti itu. Jadi ketika dia ikut melakukan seperti itu menyenangkan Mbak. Ono loh Mbak kasus seperti ini. Jadi dalam kasus ini, kalaupun punya duit, itu banyak kemungkinan Mbak, bisa saja Mbak Eki nggak bisa keluar. Kalaupun keluar, nanti Mbak Eki beli barang apapun, gue nggak diperbolehkan. Bahkan ketika keluar tidak diperbolehkan bawa duit, itu juga ada. Diperiksa dulu kamu bawa uang apa enggak. Tapi kalau sudah kayak gini, bagaimana sih kasusnya? Apalagi bagi Mbak tadi yang curhat, menemukan sesama wong Indonesia nih, kalau menghadapi kasus seperti ini bagaimana sih? Oke, Mbak E sudah betul memanggil ambulan, betul. Mbak E sudah betul curhat ke agensi, tapi agensi no respon. Karena agensi itu membela majikan, karena agensi tidak mau rugi kalau majikan sampai pergi kemudian mencari agensi lain, rugi dong ya. Jadi saran saya, laporkan perkara ini ke KJRI, biar KJRI nanti menghubungi pihak agensi dalam menyelesaikan permasalahan Mbak E.
Kajari pasti akan menekan si agensi ini kan kawan. Kemudian agensi akan menekan majikan. Nah, semoga dengan adanya pembahasan kasus seperti ini bermanfaat. Semoga banyak kedepannya lagi orang-orang yang baik yang seperti mbaknya ini, saya mau membantu memanggilkan pihak ambulan, atau bahkan lebih baik lagi kalau sampai membantu untuk mengangkat kasus ini langsung melaporkan ke pihak KJRI. Kasus yang kedua, jadi ada Mbak Indonesia yang kerja di Hongkong. Ini baru aja dia lulus sekolah, kemudian dia mencoba keberuntungan bekerja di negara Hongkong menjadi TKW, tepatnya adalah menjadi PRT di negara Hongkong. Maka dia masuk PT nih sesuai perjanjian, potongan selama 6 bulan, per bulannya bayarnya 3.200. Dia udah dapat majikan, kemudian turun visa. Seneng nih ya turun visa, kemudian dia itu berangkat ke negara Hongkong bekerja, tapi cuma dapat 8 hari. Karena setelah 8 hari Mbak Eki diputus kontrak oleh majikane, yus perkorone bahasa lah, lelet lah, nggak seneng lah majikane. Ketika Mbak Eki terputus kontrak, Mbak Eki wis berusaha nih nggak nangis, karena Mbak Eki bener-bener niat pengen kerja dengan negara Hongkong, tapi ternyata nasibnya cuman bekerja 8 hari. Akhirnya Mbak Eki pulang, tetapi pulang ke PT kan kawan, karena niatnya pengen kerja di negara Hongkong dan berhasil. Jadi ketika dia itu diterminate oleh majikan, dia itu balik ke PT lagi dan pengen bekerja lagi ke negara Hongkong. Nah, ketika Mbak Eki diterminate oleh majikan, Mbak Eki hanya mendapatkan HID ya, bekerja selama 8 hari, itu 1.350 dolar Hongkong saja. Uang interminitan itu nggak dikasihkan kawan. Mungkin dimakan oleh agensi ini, atau memang majikan tidak mau memberikan uang interminitan tersebut. Alhasil, ketika Mbak Eki ke PT belum membayar sama sekali, dan ketika mau proses lagi ke majikan baru ke PT tersebut, maka potongan nanti bertambah. Yang tadinya pertama tadi majikan ketika pertama dapat majikan potongannya adalah 6 bulan, per bulannya 3.200, dia menjadi 9 bulan, per bulannya tetap 3.200-an. Jadi hampir 1 tahun Mbak Eki nanti bayar potongan PT kan kawan, gila nggak? Apakah mbaknya Iki bisa ganti PT? Tidak bisa. Kalau Anda Iki bekerja ke negara Hongkong gagal sebelum finish kontrak, Anda tidak boleh kemana-mana sebelum selesai masa potongan Anda, bahkan sampai kontrak sampai berhasil. Sampean harus tetap stay neng gini PT tersebut, nggak bisa proses ke PT lainnya. Kuis perjanjian. Itu kenapa disebut sebagai online, sistem online. Wajar Mbak Eki tetap harus di situ dan bahkan bertambah biaya potongan PT tadi kan kawan. Jadi kasihan sih Mbak E, pengen nih berhasil, tapi yaitu dia harus dipulangkan. Semoga adik-adik semuanya yang baru bekerja di negara Hongkong selalu diberi kekuatan. Yang penting bahasa dan awakmu tuh mengerti hukum, berani. Karena ketika awakmu berani, majikan tidak mungkin melakukan penyiksaan seperti itu. Ingat, berani, pinter bahasa, itu aja sarannya. Semoga bermanfaat dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.